Ya, hari ini saya akan bawa kita melihat satu fitur yang sangat canggih. Ya, fitur yang seringkali diserang oleh iblis. Karena dia tidak mau kita tahu fitur ini, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan, saudara, minggu lalu kita belajar sama-sama bahwa ada dua peristiwa yang berbeda sekalipun bisa terjadi pada waktu yang bersamaan, yaitu kelahiran baru dan yang kedua dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Kelahiran baru waktu roh saudara itu dilahirkan kembali, itu oleh Roh Kudus. Waktu saudara percaya kepada Yesus, roh saudara ini dilahirbarukan kembali oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara untuk selama-lamanya. Saudara dapat jaminan, keselamatan itu kepastian. Saudara tidak usah pikir apa-apa tentang keselamatan lagi. Saudara tidak usah debatkan, aku selamat tidak ya, aku masuk surga atau neraka ya. Tidak usah debatkan itu, saudara. Sekali saudara percaya Yesus lahir baru, dia tinggal dalam hidup saudara, Yesus yang bilang dia akan menyertai hidup saudara untuk selama-lamanya. Dan Efesus 1 ayat 13 berkata, Roh Kudus itu jaminan, materai buat kita sampai kita mendapatkan seluruh bagian utuh. Amin. Kita tidak usah berdebat tentang hal itu, saudara. Tetapi ada satu peristiwa yang lain. Bukan hanya sekedar lahir baru, tapi dipenuhi Roh Kudus. Itu satu pengalaman peristiwa yang Tuhan ingin kita alami. Minggu lalu kita belajar itu dua peristiwa yang berbeda, sekalipun bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Ya, nah tanda-tandanya apa? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan ini ya. Lalu mereka mulai berkata-kata. Siapa yang mulai berkata-kata? Mereka atau Roh Kudus? Mereka atau Roh Kudus? Saya ingin jelaskan sedikit mengenai bahasa roh. Saudara, banyak kali kita pikir waktu orang dapat bahasa roh itu Roh Kudus yang paksa dia bicara. Roh Kudus yang omong buat dia. Tidak, saudara, setiap kali kita menemukan di Kisah Para Rasul, seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus, tidak dikatakan Roh Kudus yang merasuki mereka, paksa lidah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tidak, saudara. Dikatakan bahwa mereka yang mulai berkata-kata seperti apa yang roh itu taruh di dalam lidah mereka. Jadi ada sebuah kerjasama. Saya suka ini sama pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan seperti roh jahat, saudara. Kalau roh jahat, dia akan rasuk saudara. Dia akan kuasai saudara. Dia akan buat saudara tidak berdaya. Itu roh jahat. Ya, kalau saudara lihat orang kesurupan, dirasuk roh jahat, wah, dia tidak bisa kuasai dirinya, dia seperti kuasai setan dari mana gitu, saudara. Sampai mesti diusir-usir gitu, saudara. Kalau orang dirasuk roh jahat, saudara, roh jahat itu sifatnya adalah dia mau menguasai dengan paksa. Tapi Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus itu sangat gentle. Dia sangat lembut. Dia tidak pernah suka paksa orang. Dia ada dalam hidup saudara, dia tidak pernah paksa saudara. Waktu saudara lahir baru, dia tinggal dalam hidup saudara. Dia tidak pernah paksa saudara. Dia cuma ingatkan saudara. Tapi kalau saudara tidak mau, dia tidak akan paksa saudara. Itu Roh Kudus, saudara. Dia tidak pernah paksa kita. Apapun juga, makanya kita ada free will. Kita ada kehendak yang harus kita putuskan dalam hidup ini. Sekalipun Roh Kudus bisa mempengaruhi, dia kasih kita keinginan untuk lakukan yang baik. Tapi keputusan untuk melakukan itu tetap dari kita sendiri. Roh Kudus tidak pernah paksa saudara. Dia bukan roh jahat yang harus merasuk saudara, buat saudara kesurupan. Perhatikan ini. Kalau saudara dikasih Tuhan bahasa roh, bukan seperti orang kesurupan. Tapi dikatakan ada kerjasama. Mereka mulai berkata-kata seperti apa yang roh itu taruh di lidah mereka. Ini juga yang saya alami. Jadi saudara, ketika saudara mengalami baptisan Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus yang paksa saudara harus seperti orang kesurupan, tidak.
Dia akan taruh di lidah saudara. Dan bagian kita adalah perkatakan itu. Waktu engkau memperkatakan, mungkin perkataannya baru lalalala, tidak apa-apa saudara. Tidak masalah. Tapi engkau belajar memperkatakan itu. Engkau belajar untuk bekerja sama dengan dia. Dia itu pribadi yang lembut saudara. Dia tidak pernah paksa saudara. Amin. Tapi saya akan bawa kita melihat ini fitur yang Tuhan kasih buat kita. Bukan cuma buat sebagian orang. Ya, next terus. Saya akan cepat saja. Bahasa roh itu untuk kita semua orang percaya. 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Aku suka, kata Rasul Paulus, supaya kamu semua, katakan kamu semua, I wish you all. Aku mau kamu semua. Kira-kira Paulus ini dapat inspirasi Roh Kudus atau dia sekedar omong-omong saya bikin enak mulut? Dia berkata, aku mau kamu semua. Nah, saudara, memang di jemaat di Korintus, kenapa terjadi kontroversi sehingga terjadi perdebatan? Jemaat di Korintus, waktu mereka dapatkan karunia bahasa roh, saudara, ada memang karunia yang harus ditafsirkan bahasa roh itu. Nanti kita akan belajar lebih lagi. Tapi tidak semua harus ditafsirkan. Itu untuk semua. Ya. Waktu orang di jemaat di Korintus itu dapat bahasa roh, saudara, dan mereka terjadi kekacauan. Karena apa? Khotbah gini, khotbah pakai bahasa roh. Saudara mau saya khotbah pakai bahasa roh? Saya percaya sudah bingung. Sudah, minggu depan tidak usah datang lagi. Karena apa? Terjadi kekacauan. Ya, kalau sudah baca di jemaat di Korintus terjadi kacau. Terjadi orang sampai lari sana, lari sini. Saya pernah ngalamin juga saudara. Wah, itu dalam ibadah lari sana lari sini, semua pakai bahasa roh sehingga kacau. Saya percaya Rasul Paulus berkata, Roh Kudus itu tertib. Amin. Kita tidak seperti orang kesurupan. Roh Kudus itu tertib, saudara. Rasul Paulus berkata, segala sesuatu harus berlangsung dengan tertib. Amin. Artinya ada kolaborasi. Tapi dia tidak merasuk kita. Ya, kita bisa atur sendiri. Kapan kita mau berhenti. Amin, saudara. Tapi kita harus tahu, Rasul Paulus berkata, aku mau kamu semua. Dan Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada apa? Kamu semua. Orang di jemaat di Korintus mereka bangga. Wow, mereka bahasa roh, kiri kanan, ngomong samping kiri kanan pakai bahasa roh, ya kan? Sampai Paulus tegur mereka. Sebenarnya Paulus bilang ini, bahasa roh itu bukan hanya dipakai di dalam ibadah. Kesalahan orang di jemaat di Korintus, mereka pakai hanya di ibadah, saling terjadi kekacauan. Rasul Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih banyak dari kalian semua. Saya renungkan ini. Saya bayangkan Rasul Paulus, dia bangun tidur di pagi, dia berbahasa roh. Waktu dia mulai dalam perjalanan, dia naik keledai, dia berbahasa roh. Saudara, yang paling penting saudara pakai bahasa roh itu bukan di ibadah. Di ibadah pakai tidak masalah, tidak salah. Nanti kita akan belajar fungsinya apa. Tapi jangan lupa, di dalam keseharian saudara setiap hari, pakai itu saudara. Kalau saudara sudah dapat baptisan Roh Kudus, jangan hanya pakai waktu saudara di gereja. Ini bukan buat gaya-gayaan, beta bahasa roh lu belum bukan saudara. Ini fitur yang canggih yang Tuhan kasih buat saudara dan saya untuk kita pakai saudara. Nanti kita akan belajar benefitnya apa. Ya, tapi kita mesti pakai itu disekeserkan. Rasul Paulus berkata, aku mengucap syukur, aku berbahasa roh jauh lebih banyak daripada kalian semua. Wah, saya bilang Tuhan luar biasa. Ibu-ibu, saudara sambil masak, saudara bisa pakai bahasa roh. Asal saudara jangan omongin orang pakai bahasa roh, saudara. Nanti orang bilang kalian gila, saudara. Ya kan? Saudara pakai. Tidak harus omong keras-keras. Omong saja dalam bahasa yang saudara bisa dengar sendiri.
Tapi itu kolaborasi antara saudara dengan Roh Kudus. Kapan saudara mau berhenti, saudara bisa berhenti. Ya, tapi saudara mesti pakai itu. Nanti kita akan lihat, saudara. Next terus. Nah, tujuannya sekarang kita mulai masuk dalam apa fungsinya kita pakai itu, saudara. Yang pertama, dalam Kisah Rasul 2 ayat 11 dikatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang apa? Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Jadi yang pertama, bahasa roh itu dipakai untuk memuji Tuhan. Memuji perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dalam 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat, kata Rasul Paulus? Aku akan berdoa dengan rohku. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Maksudnya apa? Waktu dia berdoa dengan rohnya, nanti kita lihat dia tidak mengerti bahasanya. Berdoa dengan akal budi itu apa? Berdoa yang bisa dimengerti dengan akal budi. Tuhan, hari ini saya punya masalah. Nah, itu akal budi. Saudara bisa ngerti. Tapi bukan cuma berdoa. Dikatakan, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab kau besar. Itu dengan akal budi atau dengan roh? Akal budi. Kalau dengan roh, saudara tidak mengerti. Ya saudara tidak mengerti. Kenapa saudara mesti pakai berdoa, menyanyi, memuji dengan roh? Saya dapatkan gini, saudara. Terkadang kita kehabisan kata-kata untuk menjelaskan betapa dahsyatnya Tuhan. Kata-kata kita terbatas. Bahasa kita terbatas. Saya kasih contoh. Bahasa Indonesia itu kosakatanya terbatas. Truth bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa? Kebenaran, betul? Truth itu kebenaran. Righteousness itu apa? Apa? Kebenaran juga. Kalau the truth of righteousness apa? Kebenaran dari kebenaran. Bingung tidak, saudara? Bingung. Kenapa? Bahasa kita terbatas. Kosakata kita terbatas. Makanya Tuhan kasih. Oh iya ya. Kenapa kita bisa menyanyi dan menyembah pakai bahasa roh? Karena waktu kita pakai bahasa roh, itu bahasa yang tidak terbatas untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan dengan tanpa ada keterbatasan. Kadang-kadang saudara tidak tahu bagaimana harus menyembah. Saya tidak tahu harus pakai kata apa lagi. Tuhan engkau baik terus. Nah tapi untuk menjelaskan lebih dalam lagi, yang gimana nih Tuhan? Saya pakai bahasa roh. Nah kita tidak mengerti bahasanya, tapi roh itu tahu bagaimana mendeskripsikan betapa besar dan agungnya Tuhan. Amin saudara? Amin? Amin? Ya. Nah yang kedua, saya tidak akan lama-lama di sini saudara. Karena ada bagian yang kedua dan ketiga yang sangat penting yang saya mau saudara tangkap ini saudara. Ya. Yang kedua, berdoa untuk sesuatu yang rahasia di masa depan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Bukan cuma seorang pun. Tidak ada iblis setan yang tahu. Waktu engkau berdoa pakai bahasa roh, engkau tidak tahu. Setan juga tidak tahu. Setan itu tidak maha tahu loh saudara. Dia cuma tahu masa lalu. Dia tidak tahu dengan persis apa yang akan terjadi ke depan. Saudara juga tidak maha tahu. Saya tidak maha tahu. Saya hanya tahu sampai detik ini apa yang saya alami. Tapi saya tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan saya alami 1 jam ke depan. Saya hanya bisa prediksi, saya hanya bisa buat planning, saya hanya bisa buat rencana. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa tahu dengan persis apa yang akan terjadi pada hidupnya. Bahkan 1 detik ke depan. Tapi ada seorang pribadi yang tahu, namanya siapa? Tuhan. Allah, dia tahu karena dia Alfa, dia Omega. Di dalam Tuhan dia tidak kenal namanya dimensi waktu. Dia tahu masa depan saudara.
Dia tahu 1 jam lagi apa yang terjadi apa buat saudara. Dia tahu di depan saudara ada lubang atau tidak. Kita tidak tahu. Makanya waktu kita berdoa dengan bahasa roh, firman Tuhan berkata, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia itu maksudnya apa? Kita tidak tahu. Tapi roh itu berdoa. Mewakili kita. Ya ini Roma 8 ini. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saya tanya sama saudara. Saudara tahu tidak bagaimana harus berdoa? Tahu tidak? Ayo jujur, tahu berdoa tidak? Tahu dong. Doa makan, betul tidak? Doa mau tidur, itu kan berdoa saudara. Saudara tahu berdoa tidak? Tahu saudara. Kenapa firman Tuhan berkata kita tidak tahu bagaimana harus berdoa? Ini dikatakan bahwa doa kita dalam akal budi terbatas. Kata-kata kita terbatas. Karena kita pikir kita paling kenal diri kita. Tuhan, saya minta saya dapat mobil ini, saya dapat rumah ini. Tuhan, saya mau nanti masa depan saya seperti ini. Tidak ada yang salah. Tapi yang paling tahu siapa diri saudara dan apa yang dia kerjakan buat saudara adalah Tuhan. Karena dia yang ciptakan saudara. Makanya kenapa dia taruh Roh Kudusnya dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Wow. Saudara punya perwakilan yang mendoakan saudara setiap saat. Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Beberapa minggu yang lalu Pastor Victor share satu hal yang sangat memberkati saya. Dikatakan bahwa manusia itu kalau mengeluh itu biasa karena manusia punya masalah. Betul? Ada tempat ini yang tidak pernah ngeluh? Ada? Pasti semua kita pernah mengeluh, betul? Tapi kenapa Allah mengeluh? Wah, saya sangat diberkati saudara. Allah tidak punya masalah. Allah tidak punya persoalan. Kenapa dia harus mengeluh? Dia mengeluh karena dia ambil masalah saudara. Dia ambil pergumulan saudara. Dia ambil situasi saudara. Dan dia wakili itu dengan berdoa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kalau kita dikasih tahu semua, mungkin kita takut menjalani hidup ini. Kalau saudara berdoa dikasih tahu semua akal budi, Tuhan besok saya akan mengalami masalah ini, Tuhan saya akan mengalami. Kalau saudara dikasih tahu secara detail, mungkin saudara jadi takut saudara. Betul? Tapi kalau saudara tidak tahu, dan Roh Kudus itu yang tahu, dan saudara dibawa berdoa dalam roh, dia yang berdoa secara detail buat saudara, saudara tidak tahu tiba-tiba saudara sudah lewat di situ. Saya bisa lewati masalah itu. Saya bisa lewati persoalan itu. Ternyata saya bisa sampai sejauh ini. Saya bisa mengalami kemenangan. Siapa yang berdoa buat saya? Saudara mulai ingat, ternyata saudara mulai berdoa dalam roh. Saudara mulai pakai itu doa dalam roh. Saudara mulai berdoa dalam roh. Saudara tidak tahu, ternyata Roh Kudus mewakili saudara. Ketika saudara berdoa itu, dia mewakili saudara berdoa secara rahasia untuk apa yang ada di depan saudara. Amin. Amin. Ini fitur yang canggih tidak saudara? Kalau sudah dikasih fitur ini mau pakai tidak saudara? Kalau sudah dikasih fitur ini buat hidup saudara, diinstal sama saudara, saudara mau pakai tidak saudara? Nah saya kasih tahu fitur yang berikutnya ini saudara. Kegunaan fitur ini yang canggih saudara. Ini yang berikutnya saudara. Next, membangun diri kita sendiri. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Nah ini yang kenapa ini tidak perlu ditafsirkan. Ya, ada bahasa roh yang perlu ditafsirkan untuk membangun jemaat. Dan itu bukan untuk semua orang. Semua karunia yang lain itu dipakai untuk membangun jemaat. Mungkin saudara berkata, wah ini kayak egois. Untuk apa kita bangun diri kita sendiri? Kita kan mesti bangun orang lain. Iya betul, kita mesti bangun orang lain. Tetapi sebelum kita bisa bangun orang lain, kita harus bisa bangun diri kita sendiri. Amin saudara. Kalau engkau tidak bisa bangun dirimu sendiri, bagaimana engkau bisa bangun orang lain? Sama seperti Yesus pernah bilang gini, kasihilah sesamamu manusia. Sama seperti engkau mengasihi siapa? Dirimu sendiri. Maksudnya apa? Sebelum engkau bisa mengasihi sesamamu manusia, engkau harus belajar mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak bisa mengasihi dirimu sendiri,
engkau tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Kalau engkau tidak pernah bisa membangun dirimu sendiri, engkau tidak pernah akan bisa membangun orang lain. Makanya ada satu fitur ini yang canggih, yang Tuhan taruh buat setiap kita. Karena setiap kita butuh untuk membangun diri kita sendiri. Ada yang tidak butuh dibangun dirinya. Kadang-kadang kan, saudara, kalau kita di tempat ini lagi dengar khotbah, lagi pujian penyembahan, waduh kayaknya kita lagi berapi-api, wah kayaknya musuh apapun saya akan hadapi. Tapi ada masa-masa di mana kita sendirian, di mana kita tidak dengar pujian penyembahan, di mana kita mau dengar firman aja malas, di mana kita merasa kita down. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Saudara mau dengar firman aja malas, saudara mau baca firman aja ngantuk ketiduran. Tuhan kasih fitur ini namanya fitur booster buat saudara dan saya untuk kita pakai membangun diri kita sendiri. Ayo kita baca ayatnya. Kata membangun ini dalam bahasa Yunaninya adalah oikodomeo. Katakan oikodomeo. Oiko itu adalah rumah, oikos. Ya. Oikodomeo. Dalam bahasa Inggris dikatakan to build a house. Membangun sebuah rumah. Ternyata berbahasa roh itu membangun sebuah rumah. Rumahnya siapa? Bukan rumah orang lain. Tahukah saudara bahwa tubuhmu adalah rumah tempat kediaman Roh Kudus? Amin. Ayatnya di mana? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin saudara. Jadi saudara, waktu kita berbahasa roh, kita membangun diri kita sendiri. Kita membangun rumah. Rumah ini bukan cuma roh kita. Ya, tidak dikatakan membangun roh kita. Ada pengkhotbah yang berkata, waktu kita berbahasa roh, kita bangun roh kita saja. Sebenarnya tidak saudara. Rumah itu bicara semua. Bahkan sampai jiwa dan tubuh kita. Amin. Ya, saya akan tunjukkan next berikutnya. Nah, ini diagram ini saudara menjelaskan kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kita ini yang kelihatan yang bagian luar, ini tubuh. Ini yang kita bisa lihat, ini yang kita bisa rabah. Tapi di dalam ini ada namanya jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Kalau saudara rasa sukacita itu di mana? Di jiwa. Kalau saudara lagi depresi itu di mana? Di jiwa. Kalau saudara lagi ketakutan itu di mana? Di jiwa. Ya, makanya ini yang tidak kelihatan, tapi ini yang pegang peranan paling penting dalam hidup ini. Karena apa? Karena roh kita waktu saudara lahir baru udah diinstal sama Roh Kudus kehidupannya sendiri. Ini udah sempurna, ini dijamin. Tapi perjalanan kita dalam menjalani kehidupan ini adalah memanifestasikan apa yang sudah ada di sini, bisa tembus sampai jiwa dan tembus sampai ke tubuh. Makanya kenapa kita masih hidup di dunia. Nanti di surga tidak perlu saudara pakai itu, bahasa roh. Bahasa roh itu kita pakai waktu kita ada di dunia, saudara. Ya, untuk memanifestasikan apa yang ada dalam roh ini, saudara. Efesus 1 ayat 3 bilang ini, segala berkat rohani di dalam sorga. Kenapa dikatakan rohani? Karena Tuhan install dalam bentuk rohani. Sudah diterima di dalam Kristus setiap kita orang percaya. Sudah ada nih, sudah ada dalam kita. Ini yang dikatakan warisan. Makanya perjalanan kehidupan kita selama kita ada di dunia, menikmati setiap apa yang Tuhan udah kasih dimanifestasikan. Yang pertama harus melewati jiwa, dan yang kemudian tembus sampai ke tubuh. Kenapa harus melewati jiwa? Kalau saudara perhatikan, Yohanes berkata, aku berdoa supaya seluruh area kehidupanmu baik-baik saja. Itu tubuh dan yang kelihatan saudara. Sama seperti jiwamu apa saudara? Baik-baik saja. Kalau saudara perhatikan ya, banyak kan orang sakit itu sebenarnya bukan dari tubuhnya, dari jiwanya saudara. Kalau orang sakit itu ya, menurut penelitian medis, dimulai dari jiwanya yang sakit. Kalau tidak percaya,
Kalau saudara stres terus, panik terus, khawatir terus, depresi terus, lama-lama saudara, tubuh saudara sakit semua. Tiba-tiba encok sini, encok sana. Tiba-tiba yang tadinya tidak harus pergi urut saudara. Tadinya tidak ada sakit apa-apa, tiba-tiba sakit semua. Kenapa saudara? Karena jiwanya sedang sakit. Ada orang menyembuhkan jiwanya cari apa? Pergi jalan-jalan, refreshing, healing. Ya kan? Supaya apa? Menyembuhkan jiwanya. Tidak salah, tapi itu penyembuhan dari luar. Itu penyembuhan dari luar. Pergi pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Refreshing, jiwanya mulai segar, tubuhnya mulai sehat, ya kan? Tapi itu kan dari luar. Tuhan tuh kasih satu fitur yang dari dalam. Bagaimana jiwa saudara itu bisa dalam keadaan yang baik. Bahkan di tengah-tengah saudara ada dalam keadaan yang berat. Di tengah-tengah persoalan yang berat, situasi yang berat dalam hidup saudara. Bagaimana caranya saudara? Bahasa roh itu memberikan kita tempat istirahat. Dalam hukum Taurat, Rasul Paulus berkata, ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain. Dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Paulus kutip dari mana? Dari Yesaya 28 ayat 11 dan 12. Paulus kutip dari sini saudara. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil. Siapa yang berlogat ganjil? Kalau saudara dengar bahasa roh kan logat ganjil. Ini orang ngomong apa ini? Logat aneh, logat ganjil. Ini ada di Alkitab saudara. Oleh orang-orang yang berbahasa asing. Ya kan? Akan bicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka. Inilah tempat apa saudara? Perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Jadi saudara perhatikan koneksi antara logat ganjil, bahasa asing dengan tempat peristirahatan saudara. Ternyata orang-orang yang berlogat asing, berlogat ganjil ini bisa memberikan tempat peristirahatan. Hari ini tempat peristirahatan kita bukanlah satu tempat. Tuhan berjanji orang Israel akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Itu bukan tempat peristirahatan yang sejati buat kita hari ini. Tempat peristirahatan sejati buat kita bukan bicara tentang sesuatu. Tapi bicara tentang apa yang Yesus kerjakan buat kita di atas kayu salib. Amin saudara. Sehingga kita bisa beristirahat. Tempat peristirahatan buat kita. Kita kembali ke diagram tadi saudara. Nah kalau saudara perhatikan tubuh jiwa roh. Waktu engkau beristirahat. Tempat rest yang sesungguhnya itu bukan dimulai dari tubuh. Ada orang yang kelihatannya tidak buat apa-apa. Tidur-tiduran terus tiap hari. Tapi dalam pikirannya pada panik, ada stres, ada khawatir, ada ketakutan. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Saudara tidur tidak bisa tidur, diserang kepanikan, panic attack. Padahal saudara tidak ngapa-ngapain nih di tempat tidur. Saudara hanya berusaha tidur, tidak bisa tidur. Itu bukan rest, itu bukan tempat peristirahatan yang Tuhan maksud. Tempat peristirahatan yang Tuhan maksud ini di sini saudara. Di sini. Sekalipun saudara sibuk, sekalipun saudara banyak persoalan, sekalipun harus ada banyak yang harus saudara selesaikan, tapi dalam jiwa saudara ada sebuah ketenangan, ada sebuah damai sejahtera, ada sebuah peristirahatan. Bagaimana caranya itu saudara? Caranya sebenarnya ada beberapa cara. Waktu saudara dengar firman Kristus, itu memberikan ketenangan buat jiwa saudara. Tapi kan masalahnya, saya bilang, kadang-kadang ada situasi dalam hidup ini, kita tidak selalu bisa dengar firman. Kita kadang-kadang rasa malas, betul ya saudara? Wah kalau saudara di gereja hari ini lagi berapi-api, wah amin, amin, amin. Pulang seperti saudara akan hadapi raksasa, saudara akan kalahkan dia. Tapi begitu saudara pulang, hadapi masalah di rumah, hadapi masalah di kantor, hadapi masalah di situasimu, engkau mulai down, engkau mulai lemah,
engkau tidak bisa dengar, bahkan untuk baca Alkitab saja malas. Pernah mengalami seperti itu tidak? Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu kelemahan saudara. Tuhan tahu kalau kita ada di gereja kita berapi-api. Tuhan tahu kalau engkau lagi sendiri, lagi hadapi masalah, engkau stres. Makanya Tuhan install satu fitur namanya bahasa roh. Engkau bisa pakai itu. Fitur itu engkau pakai saudara waktu engkau tidak mampu. Kadang-kadang saya ada masa-masa Tuhan, aku capek Tuhan. Aku capek, aku lelah. Saya mulai pakai bahasa roh. Iralama syanaralama. Dan waktu saya tahu ini saudara, waktu saya mempersiapkan, saya semakin dibuat kagum sama Tuhan. Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatu buat hidup kita. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk engkau berjalan dalam hidup ini. Dia tahu engkau akan lelah. Dia tahu engkau akan capek. Dia tahu engkau akan tidak mampu. Dia kasih satu fitur ini. Kalau engkau lelah, engkau tidak mampu, bahkan engkau tidak bisa dengar firman, pakai itu bahasa roh yang Tuhan kasih buat hidup saudara. Engkau tidak mengerti, tapi engkau pakai, engkau berdoa, engkau perkatakan bahasa roh. Saudara, yang pertama, masalah saudara belum beres waktu engkau pakai itu. Jangan bilang instan langsung masalah saudara beres. Banyak kali tidak selesai masalah saudara secara langsung. Yang ada kelihatan di tubuh tidak langsung selesai. Mungkin sakit saudara masih tetap sakit. Mungkin masalah saudara masih tetap ada masalah. Tapi yang Tuhan bereskan pertama kali adalah jiwa saudara. Tiba-tiba saudara rasa damai sejahtera. Di sini. Saudara rasa tenang. Masalah selesai? Belum. Persoalan selesai? Belum. Tapi di jiwa ini ada sebuah damai sejahtera. Ada sebuah ketenangan. Ada sebuah yang tiba-tiba saya rasa, kok aku rasa damai ya. Masalah belum selesai nih. Dari mana? Engkau mungkin tidak sedang dengar firman, sedang tidak lagi penyembahan. Sedang tidak ada di gereja. Engkau sedang sendirian. Engkau pakai iralama syanaralama. Pakai saja, kau tidak rasa apa-apa, pakai saja. Doa saja. Waktu engkau pakai seperti itu. Di dalam jiwa saudara, Tuhan mulai kerja. Dia mulai kerja. Dia mulai kerja. Dia tembus sampai jiwa. Kalau jiwa saudara sudah baik-baik, engkau tunggu sedikit lagi. Maka seluruh area hidup saudara akan baik-baik. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Inilah tempat perhentian. Tempat peristirahatan. Saudara tahu? Hal yang paling kudus yang kita bisa buat Tuhan apa? Coba saudara pikir. Apa hal yang paling kudus yang kita bisa buat Tuhan? Apa? Engkau melayani? Engkau doa puasa? Engkau memberi hidupmu di ladang misi? Apa saudara? Apa hal yang paling kudus yang bisa engkau buat Tuhan? Yang paling kudus adalah ketika engkau bisa beristirahat di dalam Dia. Saudara tahu kata kudus pertama itu muncul di mana? Di hari ke-7. Waktu Tuhan menguduskan hari Sabat. Itu hari beristirahat. Saudara tahu hal yang paling menyukakan hati Tuhan yang saudara bisa buat adalah ketika saudara bisa beristirahat di dalam Dia. Saudara percaya bahwa Dia ada buat hidup saudara. Dan itu buat saudara bisa rest dalam jiwa saudara. Amin. Jadi saudara jangan pikir macam-macam. Wah aku harus melayani Tuhan supaya Tuhan disukakan. Aku harus buat ini supaya Tuhan disenangkan. Hal yang paling Tuhan suka dalam hidup saudara ketika saudara bisa beristirahat di dalam Dia. Amin saudara. Karena tujuan itulah saudara diciptakan. Waktu kita dalam peristirahatan, jiwa kita baik-baik, maka saudara akan melayani lebih baik lagi. Saudara melayani karena jiwa saudara sudah dipuaskan sama Tuhan. Saudara melayani karena ada sebuah kepuasan dalam jiwa saudara. Saudara bisa lakukan segala sesuatu karena jiwa saudara baik-baik. Amin saudara. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha. Katakan berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk beristirahat. Ada yang pernah berusaha untuk beristirahat? Caranya bagaimana? Bagaimana saudara berusaha untuk beristirahat? Nah salah satu cara adalah pakai bahasa roh. Saudara pakai bahasa roh, saudara sedang berusaha untuk beristirahat.
Kalau saudara pakai bahasa roh, ya, capek tidak saudara? Kadang-kadang bisa capek saudara. Aduh saya ngomong apa ini? Kadang-kadang, aduh mulai pikiran masuk, kok buang waktu sia-sia. Ya kan, mulutmu sampai kering, mesti minum air terus. Tapi di situ engkau mulai belajar taat. Gini loh, saya belajar gini sama Tuhan. Kalau Tuhan itu suruh kita lakukan sesuatu, sekalipun itu tidak masuk akal kita, saudara mau lakukan tidak? Kalau Tuhan bilang, engkau harus pergi ke pohon itu, engkau tumpang tangan, berdoa, engkau dapat berkat. Kalau Tuhan suruh, engkau lakukan tidak? Lakukan tidak? Lakukan, karena Tuhan yang suruh. Entah itu masuk akal, tidak masuk akal, kalau Tuhan suruh ya lakukan, saudara. Betul ya saudara? Engkau tidak perlu analisa terlalu banyak. Kalau Tuhan suruh engkau naik pohon, engkau diberkati. Engkau lakukan tidak? Lakukan karena Tuhan yang suruh, betul? Nah kalau Tuhan suruh engkau pakai bahasa roh, untuk supaya jiwamu bisa ngalami rest. Engkau lakukan tidak? Lakukan. Tanpa perlu engkau analisa bagaimana hubungannya dengan medis, dengan ini semua. Kalau Tuhan suruh, just do it. Amin saudara. Kalau Tuhan suruh, artinya Tuhan perlengkapi. Tuhan akan kasih buat kita. Ya. Di dalam Mazmur 95 ayat 11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Ini buat orang Israel saudara. Next yang terakhir. Ini terakhir saudara. Bahasa roh adalah salah satu sarana untuk kita bisa menikmati warisan dalam Kristus. Hari-hari ini kita sedang berbicara tentang warisan dalam Kristus. Warisan itu sesuatu yang Tuhan sudah kasih. Kita tidak usahakan, betul ya saudara? Tapi untuk bisa nikmati itu, kita mesti tahu fitur-fiturnya, betul? Kita mesti ada manual booknya. Makanya kita belajar manual booknya. Setiap kali saudara datang ke gereja, kita belajar manual booknya, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Sehingga kau bisa nikmati apa yang Tuhan install dalam hidup saudara. Dan kenapa saya katakan bahasa roh salah satu? Ya, bukan segala sesuatu, tapi salah satu. Karena memang kita bisa dengarkan firman, saudara dimakinkan iman waktu saudara ada di tempat ini, saudara sedang berapi-api, wah saudara seperti, ya tapi ada masa-masa di mana kita tidak mampu. Tuhan tahu itu dan kita pasti akan melewati situasi itu. Tuhan tahu setiap kita akan mengalami fase itu. Makanya dia sediakan fitur yang lebih canggih, fitur tambahan untuk diinstal dalam hidup saudara. Bahasa roh itu saudara. Bahasa roh itu tadi katakan kalau jiwa saudaraku yang kasih aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, engkau makmur dan berkelimpahan di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Haleluya. Engkau mau jiwamu baik-baik hari ini? Engkau mau jiwamu baik-baik? Bagaimana caranya? Di dalam roh, kita kembali ke dimensi ini yang terakhir, saudara. Roh Kudus, Tuhan kasih segala berkat ini di sini. Tuhan kasih fitur ini di sini saudara. Waktu engkau berdoa dalam bahasa roh, roh saudara yang berdoa. Bukan jiwa saudara, bukan akal budi saudara. Tapi apa yang saudara doakan dalam roh, itu tembus sampai ke jiwa, tembus sampai ke tubuh. Engkau memanifestasikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Untuk sampai engkau bisa lihat dalam tubuhmu. Amin saudara.